terjadi begini juga Pak, dosa kita kepada sesama manusia, kata Imam Nawawi, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Nah yang jadi masalah tuh begini, kalau kita menuduh orang itu berzina dan dia tahu, kita bisa minta maaf. Tapi bagaimana kalau dosanya ini seperti dosa ghibah? Dosa ghibah itu kan dosa memfitnah, atau bukan memfitnah, malah dosa ghibah ini lebih tepatnya menyebut-nyebut aib yang memang ada pada orang tersebut. Ya. Karena kalau misalnya fitnah, sebenarnya fitnah itu Pak dalam bahasa Arab bukan digunakan dalam bahasa kita, fitnah yang kita maksud. Ya, jadi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya sebenarnya lebih tepat ujian. Ya, atau kalau secara spesifik, misalnya kita sering dengar ayat Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah ini seringkali banyak dai-dai kita salah menyebutkan atau salah menggunakan ayat ini Pak. Oh nggak boleh memfitnah orang yang dia tidak pernah berbuat kesalahan lalu dituduh dengan macam-macam, karena fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Padahal yang dimaksud fitnah dalam ayat ini Pak adalah berbuat syirik. Nah ini sering banyak orang salah paham gitu ya. Makanya sebenarnya fitnah itu dalam bahasa Arab apa sih? Fitnah dalam arti gini ya, menuduh seseorang yang tidak melakukan tuduhan tersebut. Itu kan dalam bahasa kita fitnah ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab bukan fitnah, tapi disebut buhtan. Disebut apa? Buhtanun. Jadi bukan fitnah. Karena fitnah itu maknanya adalah ujian atau syirik kalau dalam ayat tadi. Ya, dan bedakan dengan fitnah. Nah, ini beda lagi, Pak. Ya, fitnah itu pakai huruf ta. Fitnah. Tapi kalau fitnah pakai huruf ta, itu malah maknanya kecerdasan. Ya, jadi min fitnatir rajuli misalnya, di antara kecerdasan seorang manusia. Fitnah. Makanya sifat Rasul itu diantaranya fatonah. Nah itu. Jadi kalau ada orang dikasih nama fitnah, ini hati-hati ini gitu ya. Ya kalau pakai huruf kalau pakai huruf Latin harus ada tambahan h-nya itu biar nggak dibaca fitnah gitu. F-I-T-H. Kalau to kan biasanya TH gitu ya. Fitnah. Jangan fitnah ya. Nah itu jadi beda antara fitnah dengan fitnah. Nah sekali lagi ya, bahwa menuduh seorang itu melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, lebih tepat dalam bahasa Arab adalah buhtan. Buhtan. Makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang yang dia lakukan itu adalah betul-betul aibnya gitu. Nah itulah kata Nabi ghibah. Jadi seakan-akan sahabat sebagian ada yang menyimpulkan ghibah itu nggak ada masalah kalau karena memang aibnya ada pada orang tersebut. Tapi malah Nabi katakan itulah ghibah yang dilarang di dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tapi kalau kita menuduh seseorang melakukan sesuatu padahal dia tidak lakukan, namanya bukan ghibah tapi buhtan. Jadi mau ghibah ataupun buhtan, Bapak sekalian, dua-duanya termasuk dosa. Ya, artinya kita menyebut-nyebut aib seseorang, kalau memang aib itu ada pada dirinya, namanya ghibah. Tapi kalau aib itu tidak ada pada dirinya namanya buhtan. Dan dua-duanya dilarang oleh syariat. Ya, kecuali ada beberapa kecualian di mana ghibah itu dibolehkan. Di antaranya kalau ingin menghindari keburukan dan kejelekannya. Misalnya Pak, kita sering baca dalam Al-Quran perbuatan dosa Fir'aun, Abu Jahal, boleh nggak kita sebut-sebut Pak? Ya boleh, Al-Quran menyebutnya gitu kan. Tapi untuk kita ambil pelajaran, nah ini nggak masalah gitu. Tapi kalau ghibah itu adalah termasuk aib yang mestinya Allah tutupi dari seorang muslim, maka kita tidak boleh membongkarnya. Nah yang jadi masalah begini, bagaimana kita bertaubat dari dosa ghibah ini padahal orang yang kita ghibahi tidak tahu? Gimana Pak? Kita ngomongin teman kita nih Pak, ya ngomongin teman kita di kantor, tapi dianya belum datang ke kantor Pak. Mungkin sering nggak nih sambil duduk-duduk sebelum mulai bekerja, wah ini tiba-tiba ada yang memulai pembicaraan, si fulan ini gini gitu. Tapi dia nggak ada di tempat. Nah, ini kan ghibah berarti Pak. Nah kita cara bertaubat dari dosa ini bagaimana? Apa diam aja atau kemudian lupakan atau seperti apa? Nah kata Imam Nawawi, cara bertaubatnya adalah istahallahu minha. Tetap dia minta penghalalan dari orang yang dia ghibahi. Karena bisa jadi Ibu sekalian, kita menggibahi dia tidak tahu, tapi bisa jadi nanti lambat laun sebagaimana bangkai akan tercium juga baunya. Akhirnya dia cari-cari dan merasa terzolimi. Siapa yang menyebarkan aibnya dan seterusnya.
Nah, maka sebelum itu terjadi, maka istahallahu minha, kata Imam Nawawi. Dia minta maaf dengan menghalalkan dosa ghibah yang dia lakukan. Jadi datangi orang yang kemudian yang sempat kita ghibahi dan mengatakan, saya mohon maaf tadi atau kemarin atau kapanpun saya telah menggibahi Anda. Mudah-mudahan Anda memaafkan perbuatan saya dan seterusnya. Nah, jadi caranya begitu. Ya. Namun Imam Ibnu Alan As-Siddiqi memberikan tambahan. Kata Imam Ibnu Alan As-Siddiqi, ya, beliau menjelaskan makna istahallahu minha, menjelaskan makna menghalalkannya itu adalah bi an yukhbirahu bima qalahu hatta yasihu tahliluhu. Dia menginformasikan kepada orang yang menggibahinya bahwa orang tersebut telah menggibahi dirinya untuk meminta maaf. Lakin mahalla ta'yinil ikhbari ma lam yatarattab alaihi dararun a'zam. Namun dengan syarat ketika dia informasikan ghibah yang sempat atau yang dia pernah lakukan itu tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Artinya begini Pak, kita tahu nih karakter orang ini yang kita gibahi. Kalau saya minta maaf, insya Allah dia mau memaafkan. Tapi kalau misalnya orangnya emosional Pak, kalau saya minta maaf yang keluar celurit, ya udah biarkan aja gitu. Yang penting kita taubat kepada Allah gitu. Jadi artinya jangan sampai meminta maaf ini malah menimbulkan efek yang lebih besar. Artinya efek lebih besar itu Pak, ya kalau dia tidak bisa menahan emosi kan akhirnya terjadi misalnya dia menganiaya kita atau membunuh kita, maka otomatis dia berdosa dan kita ikut bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Nah, ini efek lebih besar ya dari sisi kenegatifannya daripada kita mendiamkan ghibah yang pernah kita lakukan. Jadi cukup disimpan dan kemudian dia tidak mengulanginya, sebagaimana bertaubat dengan taubatan nasuha. Baik, nah ini jadi cara bertaubatnya ada 3 bentuk ya. Pertama adalah kalau harta dikembalikan, kemudian kalau kehormatan minta dihalalkan atau dihukum fisik kalau memang di dunia dihukum fisik, dan yang ketiga kalau bentuknya juga adalah kehormatan tapi dia tidak tahu, minta dihalalkan artinya dimaafkan atau didiamkan kalau itu bisa menimbulkan efek negatif. Ini kalau terkait dengan dosa sesama manusia.